Pada saat bangun, saya akan mengatakan pada kamu itu Anda akan melupakan angka 2 sama 5. Angka berapa? Oke, 2 dan 5, oke? Jadi lupakan angka 2 dan 5. Nanti akan saya bangun Anda dan pada saat bangun nanti Anda lupa angka 2 dan 5. Oke, saya akan bangun Anda, silakan buka matanya. Dulu, perbaiki posisinya. Nah sekarang itu coba berapa satu? Mulai dari 1 ya. Kita mulai dari 1 ya. Berapa? Kita mulai dari sini. Oke. 4. Berapa? 3 ya. Sabrin ya. Sabrin. Itu selain Sabrin nanti fokus ya pada saat belajar ya. Pada saat belajar itu fokus. Tidak ngantuk lagi ya. Semangat ya pada saat belajarnya ya. Oke Sabrin. Lanjut belajarnya. Konsentrasinya bisa bagus lagi ya. Oke, thank you. Nah tadi ada berapa item tadi masih ingat pembelajarannya? Sudah lupa pembelajarannya. Tanya saya kan lupa. Oh lupa ya. Tadi namanya siapa? Satu ya. Oke sudah sampai. Coba hitung sampai 10. Mana dulu? Sayangnya diambil aja. 12. Berapa jadinya? Baik. Oke, bisa konsentrasi lagi. Bisa? Silakan kembali ke posisinya. Sampai ya. Oke, kembali ke posisi. Tadi sampai di mana? Kalau sudah tadi kondisinya ya. Kondisinya harus kita lihat. Kemudian cara bukanya sudah. Sudah ya. Naik sekarang. Dari buka mulutnya tadi untuk pernapasannya. Silakan sini. Berarti yang satu ya. Nah, tadi yang pertama itu adalah tarik nafas. Iya. Ya. Juga. Nah sekarang fokus ya. Tadi yang pertama adalah tekan kaki ke atas ya. Kemudian tarik ke. Nah kemudian cara buka yang kedua adalah teman-teman di atasnya bagusnya. Ya di atasnya. Ini dibuka dia punya mulut tekan ke bawah. Oke. Nah kemudian setelah itu jalan napas sudah aman. Kita lakukan pemeriksaan pada nadi. Nadi ya. Nadinya itu tidak usah cari di sini. Untuk lebih mudah teman-teman cari dia punya jarum. Kemudian tarik buat atau 2 jari ya. Nah, agak ditekan sedikit untuk pemeriksaan ya. Agak ditekan sedikit. Jangan cuma disimpan jarinya di situ ya. Tapi ditekan sedikit. Oke? Itu akan teraba ya. Kalau misalkan tidak teraba, berarti itu harus dikompresi. Harus dikompresi dia ditekan ke atas. Tapi di sini saya diajarkan yang seperti itu karena
takutnya nanti sangat berisiko teman-teman. Ya, cukup sampai pada penilaian pernapasan, kemudian penilaian terhadap denyut nadi. Ya, teman-teman sampai pada denyut nadi. Oke, jelas ya? Nah tadi kalau misalkan ada sumbatannya parsial atau sumbatannya berupa benda padat, teman-teman ada gerakan di belakang ya. Masih kan? Oke. Jelas ya? Nah sekarang kita pindah. Tadi apa yang belum apa yang saya janji tadi? Ada kasus apa? Sesak napas. Sesak napas ya? Kalau untuk pasien sesak napas, yang perlu kita perhatikan di sini adalah posisinya dulu. Ya, posisinya itu seperti apa? Posisinya itu setengah duduk. Ya, posisinya setengah duduk. Ini kaki diluruskan, kemudian kasih bantal di bagian belakangnya. Ya, bagian belakang kasih bantal. Oke, kenapa seperti itu? Supaya antara perut kemudian dada itu bisa mengembang. Ya, bisa mengembang dengan leluasa. Ya, makanya kita posisikan budaya ini seperti ini. Ya, itu adalah posisi setengah duduk. Oke, kenapa posisi setengah duduk? Supaya tetap mempertahankan ini ya, pola nafasnya. Oke, kemudian setelah itu teman-teman lakukan rujuk. Ya, rujuk kemana? Ke yang terdekat, ke tempat yang terdekat ya, sampai ya. Pokoknya ke ini ke apa ya? Ke instansi kesehatan terdekat, mau puskesmas atau rumah sakit seperti itu. Oke, nah sekarang tadi apa lagi yang saya janjikan? Untuk pasien tenggelam ya. Kalau untuk pasien tenggelam, teman-teman tolong diperhatikan. Kalau misalkan dia tenggelam, ya jelas kan kalau orang tenggelam itu pasti ribet ya. Pasti ribet. Pasti susah karena susahnya untuk bernapas, makanya dia meronta-ronta karena nggak tahu berenang. Oke, nah caranya di sini teman-teman tadi saya bilang apa? Tolong perhatikan lingkungan sekitar, perhatikan kondisi sekitar. Kenapa? Jangan sampai kita tolong, kita nggak bisa tolong, kita ikut ditolong nantinya. Nah caranya apa? Kemudian yang kedua, setelah kita pikir itu, kita juga bisa minta tolong. Teriak memang begitu. Tolong ada yang tenggelam. Kalau tidak ada berarti kita bisa perhatikan juga tadi kondisinya. Kira-kira ini bisa ditolong tidak? Ya, kalau misalkan bisa ditolong nanti teman-teman pegang di bawah ya pas nyarinya. Tapi ingat, yang namanya orang tenggelam itu akan susah sekali untuk ditolong. Sangat susah sekali untuk ditolong. Ya. Nah kalau misalkan teman-teman modelnya seperti itu susah untuk tolong, tidak bisa berenang, teman-teman bisa cari bantuan, cari pelampung misalkan. Ya, bisa kayu, lemparkan ke sana, pegang. Ya, jangan langsung ditolong bang. Kalau misalkan tidak mampu untuk menolongnya, kemudian kalau misalkan susah untuk angkatnya, jangan tolong karena anda juga bisa jadi pahlawan kemalaman, superhero kemalaman. Ya Sabrina. Coba panggil Meli. Nah sekarang apa lagi tadi? Panggil Meli. Apa lagi? Kalau pasien keracunan kan program pertamanya adalah minum air kelapa, kemudian kasih minum susu, ya, kasih minum susu, ya, mandi juga, kemudian kasih minum air banyak-banyak. Ya. Nah setelah tindakan itu dilakukan, rujuk ke puskesmas, rujuk ke rumah sakit atau antar ke rumah sakit. Ya, yang paling konsentrasi dia. Sampai konsentrasi ya. Sekarang sampai tidak ngantuk lagi, tidak kan? Coba perhatikan. Tidak ngantuk lagi. Oh Meli. Ya kan? Sampai. Meli. Sampai tidak ngantuk lagi. Itu siapa main? Gobe yang putih gobe. Satu
Itu. April. Baik, Saudara. Tidak. Teman. pacar. Adik kelas. Tadi sudah keracunan juga ya. Oke. Nanti istilahnya kalau keracunan kalau kan ada ini ya, ada obatnya yang khusus dikasih. Ya. Kenapa ada yang sadar lagi? Ada yang sadar lagi? Kenapa? Sportif dong. Kenapa? Ngantuk juga? Ngantuk? Tidak. Bahasa apa ini? Bahasa tulis. Mana? Yang ngantuk yang bagus ya. Pokoknya kalau saya dapat ngantuk sudah. Harus saya eksekusi saja. Ya, dan saya eksekusi saja kalau ngantuk. Satu kawan. Tidak pernah ngantuk. Konsentrasi oke. Ya, konsentrasi oke. Masih ngantuk tidak benar? Sudah menyala. Tidak. Berarti kalau tidak kita lanjut. Sudah menyala kamera, bos. Ya Allah. Enggak merekam ini. Enggak merekam ini. Enggak merekam ini. Kita punya berapa merekam ini? Hei. Aku sama Sekarang kita masuk pada shock. Yang mana sih yang dimajukan dengan shock? Nah, itu cuma istilah. Shock. Karena kaget ketanya makanya dia bilang shock boleh. Sebenarnya shock itu adalah maksudnya kondisi di mana beberapa sel dan organ tubuh, terutama otak, jantung, paru-paru tidak cukup mendapatkan darah yang mendukung fungsi dan saluran nutrisi. Fungsinya darah apa?